Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar tematik bersama Miss Karmila. Hari ini di hari Senin tanggal 12 Oktober 2020. Nah, Abang Kakak semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga Abang Kakak semuanya sehat dan tetap semangat. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abang Kakak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan diridhoi serta menyenangkan, dan Abang Kakak dapat memahami apa yang akan disampaikan hari ini. Nah, Abang Kakak, untuk hari ini kita masih di tema 4 globalisasi dengan subtema globalisasi dan cinta tanah air. Materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi pentingnya sikap positif dalam hal keberagaman ekonomi dengan benar. Yang kedua, dengan membaca, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk tulisan dan visual dengan kalimat efektif dan kosakata baku dengan sistematis. Dan yang ketiga, dengan percobaan membuat kompor tenaga surya, siswa mampu menyajikan karya tentang cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik dengan mandiri. Itulah tujuan yang akan kita capai hari ini. Nah, kita awali dengan materi PPKN. Berpikir global, bertindak lokal. Apa makna pernyataan tersebut? Ayo kita diskusikan. Nah, Abang Kakak, ya, berpikir global, bertindak lokal, artinya adalah kita berpikir dengan pola pikir yang maju, meluas, ya, dan mendunia. Namun dalam bertindak kita tetap mempertahankan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia, ya. Nah, apa contohnya? Nah, contohnya adalah kita mau mempromosikan budaya bangsa kita ke luar negeri, ya. Kita bangga mengenakan batik, kemudian kita mau mempromosikan, ya, alat musik tradisional, ya, kemudian makanan tradisional dari negara kita, ya. Nah, itulah beberapa contoh, ya, kita berpikir global, bertindak lokal. Nah, sekarang mari kita baca cuplikan berita dari berbagai media berikut ini. Abang Kakak bisa buka bukunya di halaman 105, ya. Yuk cintai buah dalam negeri. Indonesia terkenal dengan surganya buah. Ada berbagai macam buah yang tumbuh subur di Nusantara ini. Sayangnya, buah-buah lokal ini makin lama makin tergusur karena kedatangan buah impor. Impor adalah mendatangkan buah dari luar negeri ke Indonesia. Tentu saja buah yang didatangkan dari luar negeri itu bisa menjadi murah di sini karena buah tersebut didatangkan dalam jumlah besar. Ini dapat membuat buah lokal kalah dalam persaingan. Berita ini dikutip dari Berani Online. Yuk cintai buah dalam negeri. Nah, Abang Kakak, jadi banyak, ya, buah lokal yang dimiliki oleh negara kita. Nah, ada durian, ada mangga, kemudian ada jambu, ada rambutan, duku, buah mundung, buah kesema, ya, buah manggis. Nah, negara kita juga punya buah apel, yaitu apel Malang. Namun keberadaan buah lokal ini, ya, makin lama makin tergusur, ya, dengan adanya buah-buah dari luar negeri yang dipasarkan dalam jumlah yang besar di negara kita. Jadi mulai dari sekarang mari kita cintai buah dalam negeri kita sendiri, ya, atau buah lokal. Nah, berita yang kedua, jangan lupakan pasar tradisional. Hai kawan-kawan di seluruh Indonesia, dalam artikel ini kita akan membahas seputar pasar tradisional. Kita tidak boleh melupakan pasar tradisional dalam maraknya era globalisasi. Seperti contoh, kita pasti lebih senang berbelanja ke supermarket atau mall karena suasananya tidak pengap dan lebih nyaman untuk berbelanja dibandingkan dengan berbelanja di pasar tradisional. Apakah kalian lupa, Indonesia dari zaman dulu terkenal karena pemasaran sumber daya alamnya.
Dulu hanya ada pasar tradisional yang telah memperjualbelikan berbagai barang, sehingga pasar tradisional merupakan warisan budaya leluhur kita terdahulu. Mungkin pasar tradisional sudah ada sebelum masa penjajahan di Indonesia. Banyak kapal-kapal asing berlayar ke Indonesia karena ingin membeli rempah-rempah yang terjual di pasar-pasar tradisional. Pasar tradisional tidak akan berubah ciri khasnya secara total. Pasar tradisional tak boleh dilupakan. Nah, berita ini dikutip dari sumbernya itu www.kidnesia.com ya. Jadi di artikel ini kita diajak tidak melupakan pasar tradisional. Nah, dengan maraknya supermarket dan mall sekarang ini jadi bisa menggeser keberadaan pasar tradisional. Namun demikian kita tidak boleh melupakan pasar tradisional karena pada zaman dahulu pasar tradisional itu terkenal orang-orang melakukan jual beli, kegiatan jual beli itu di pasar tradisional. Bahkan kapal-kapal dari negara luar itu untuk membeli rempah-rempah yang itu dijual di pasar tradisional gitu Abang Kakak. Oke. Nah, kita lanjutkan ke berita berikutnya. Mari gunakan produksi dalam negeri. Menteri ESDM mengkampanyekan gerakan Aku Cinta 100% Indonesia. Secara serempak, seluruh yang hadir dalam acara tersebut memakai batik dan sepatu produksi dalam negeri. Gerakan Cinta Indonesia memiliki arti sangat strategis, tidak hanya untuk menghadapi tantangan krisis ekonomi global, tapi juga untuk membangun kemandirian bangsa di bidang ekonomi. Gerakan itu bukan hanya menjadi kampanye biasa, tetapi menjadi gerakan bersama, tidak bersifat statis dan bukan kebijakan proteksionis karena tidak termasuk kebijakan tarif. Potensi pasar dalam negeri sangat besar dengan jumlah penduduk 230 juta dan hampir 50% terdiri dari penduduk berusia di bawah 29 tahun harus dimanfaatkan secara optimal melalui gerakan ini. Semua pihak diharapkan untuk lebih memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri sehingga kemandirian bangsa dapat terbangun. Program kampanye Cinta Indonesia bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk barang dan jasa dalam negeri serta meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Diharapkan dengan dicanangkannya gerakan ini, pasar produk dalam negeri bisa ditingkatkan sehingga tekanan terhadap sektor industri bisa dikurangi dan gejala pengurangan tenaga kerja dapat dihindari. Nah, berita ini dikutip dari www.esdm.go.id. Jadi sebagai generasi bangsa kita harus mencintai produk dalam negeri dengan kita menggunakan produk dalam negeri tersebut Jadi dengan kita menggunakan produk buatan negara kita dengan menggunakan produk dalam negeri berarti kita ikut meningkatkan perekonomian para pengrajin khususnya dan kita ikut meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia pada umumnya. Jadi diharapkan semua kita lebih mencintai produk dalam negeri dibandingkan dengan produk luar negeri. Nah, Abang Kakak, sekarang latihan untuk Abang Kakak Yang pertama, tuliskan pengertian berpikir global, bertindak lokal. Kemudian yang kedua, tuliskan contoh sikap berpikir global dan bertindak lokal. Dan yang ketiga, tuliskan yang bukan contoh sikap berpikir global, bertindak lokal. Nah, Abang Kak, jadi kalau tadi di awal mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan, nah Abang Kakak bisa menjawab latihan ini. Nah, Abang Kakak juga bisa melihat dari ini referensi lain atau dari internet Nah, sekarang kita lanjut ke materi bahasa Indonesia. Nah, mengembangkan penggunaan energi alternatif adalah salah satu wujud nyata sikap cinta tanah air Nah, mengapa demikian? Ayo kita pelajari. Cermati teks eksplanasi berikut ini.
teknologi hijau di era globalisasi. Nah, Abang Kakak bisa baca ini ya, dilihat di bukunya di subtema 3 di halaman 114. Teknologi dan lingkungan merupakan dua hal penting dalam kegiatan manusia. Pada era globalisasi ini, kedua hal tersebut menjadi perhatian dan pembicaraan masyarakat dunia karena saling terkait dan menentukan keberlangsungan hidup manusia. Disadari atau tidak, kita sering mengabaikan masalah lingkungan. Persoalan lingkungan akibat proses teknologi sudah menjadi masalah yang mendunia. Teknologi hijau adalah salah satu jawaban untuk permasalahan ini. Teknologi hijau yang terus dibicarakan saat ini adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, di sini paragrafnya belum selesai ya. Nah, kita lanjut ke paragraf 3. Fakta membuktikan bahwa permasalahan lingkungan semakin lama semakin memburuk. Oleh sebab itu, harus dicari cara untuk mengatasinya. Salah satunya dengan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Nah, dalam kegiatan Ayo Berdiskusi kali ini, kita diminta untuk melengkapi teks eksplanasi tersebut sehingga menjadi satu teks yang utuh. Ya, jadi tadi di paragraf 2, nah itu belum selesai paragrafnya ya, kita harus lengkapi lagi dengan kalimat-kalimat penjelas yang lainnya. Nah, kita ingat kembali ciri-ciri dari teks eksplanasi. Nah, kalau paragraf pertama ini kan berisikan tentang pernyataan umum dari topik masalah yang akan disajikan. Kemudian di paragraf kedua, nah itu merupakan deret penjelas ya, berisi fakta, pembuktian atau proses dari masalah yang disajikan secara berurutan dan sistematis. Jadi kita akan lengkapi nanti paragraf kedua tersebut ya. Kemudian paragraf 3 berisi simpulan dan pesan atau kesan penulis tentang topik tersebut. Nah, sekarang kita akan lengkapi ya paragraf kedua tersebut ya. Oke. Nah, di sini deret penjelasnya oke. Nah, tadi teknologi hijau adalah salah satu jawaban untuk permasalahan ini. Teknologi hijau yang terus dibicarakan saat ini adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, lanjutannya adalah ya. Nah, dari sini ya. Nah, dari kalimat Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki tenaga surya yang berlimpah. Dengan keadaan geografis di Indonesia yang setiap tahun dapat sinar matahari, salah satu alat yang optimal di Indonesia adalah panel surya. Ya, jadi negara Indonesia dengan letak geografisnya yang strategis ya, kita dilalui oleh garis khatulistiwa. Nah, kita mendapatkan sinar matahari ya yang cukup sepanjang tahunnya ya, setiap tahunnya. Jadi ini sangat optimal sekali ya bila kita menggunakan energi alternatif, yaitu dengan tenaga surya yang kita kenal dengan panel surya. Nah, panel surya bekerja mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Saat ini penggunaan panel surya masih terbatas hanya dalam skala kecil. Terbatasnya pengguna sel surya dikarenakan biaya untuk membuat panel surya cukup tinggi. Dengan perkembangan teknologi diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya. Nah, itulah tadi ya lanjutan ya daripada deret penjelas yang ada di paragraf 2 ya. Oke. Nah, Abang Kakak kita lanjut ke materi IPA. Nah, dalam kegiatan Ayo Berkreasi. Nah, sekarang mengapa kita tidak mencoba untuk membuat kompor tenaga surya? Nah, kalau tadi membuat ini ya sumber energi alternatif, yaitu menggunakan sel surya ya atau panel surya. Nah, sekarang kita mencoba untuk membuat kompor tenaga surya. Nah, bukankah negara kita cukup merata limpahan sinar mataharinya? Nah, meskipun tidak bisa mengganti sepenuhnya energi minyak dan gas bumi, nah setidaknya kita bisa menghemat dan mengurangi konsumsi minyak atau gas, yaitu dengan cara tadi membuat kompor tenaga surya. Nah, namun di sini kita tidak akan mempraktekannya ya Abang Kakak. Nah, di sini
ada beberapa langkah-langkah ya dalam membuat kompor sederhana tenaga surya. Nah, berikut ini adalah alat dan bahannya. Nah, yang pertama 2 kotak berbahan kayu atau triplek yang berbeda ukuran dengan selisih sekitar 1 inci di setiap sisinya. Jadi ukurannya itu berbeda ya, ada yang besar kemudian ada yang kecilnya ya. Kemudian koran atau sobekan kertas. Nah, koran atau sobekan kertas, nah ini bisa juga diganti dengan styrofoam ya. Nah, kemudian kertas konstruksi berwarna hitam. Nah, ini juga bisa diganti dengan pilok ya warna hitam. Kemudian 4 lembar kardus, pisau cutter tebal, pembungkus makanan berbahan aluminium atau pelat logam. Aluminium foil bisa pula digunakan tetapi akan cepat kotor dan harus sering diganti. Kemudian plester atau perekat karet. Kemudian 8 buah tangkai penyangga ya untuk pilihan. Kemudian lem tahan panas yang kuat daya rekatnya ya. Nah, ini bisa kita pilih lem yang lainnya ya. Nah, langkah-langkah kerjanya. Nah, yang pertama, tempatkan kotak kecil di dalam kotak yang lebih besar ya. Isilah celah kosong di antara kedua kotak tersebut dengan sobekan kertas atau koran. Nah, ini ya. Kita lihat yang berwarna putih nih. Nah, ini yang Miss garisi. Nah, ini adalah sobekan kertas atau koran. Nah, itu bisa kita ganti dengan styrofoam ya. Nah, fungsinya sebagai penyekat atau penahan panas. Nah, kemudian yang kedua, alasi sisi bagian dalam kotak kecil dengan kertas konstruksi hitam. Hal ini akan menambah tingkat panas kotak. Nah, warna hitam, nah ini kan dia menyerap panas ya. Nah, ini jadi tadi dialasi dengan kertas berwarna hitam. Nah, ini tadi bisa diganti dengan pilok ya yang berwarna hitam ya. Kemudian yang ketiga, lapisi 4 buah karton dengan bahan pemantul cahaya matahari yang terbuat dari plat aluminium. Ya, pastikan tidak ada lapisan pemantul yang terlipat atau berkerut. Beri plester atau perekat karet dan pinggir setiap plat tersebut agar merekat dengan kuat pada karton. Nah, ini tadi yang bisa kita ganti dengan kertas aluminium foil ya. Kemudian pasanglah setiap plat pemantul sinar surya tersebut pada setiap sisi bagian atas dari kotak dengan sudut kemiringan sekitar 45 derajat. Nah, kemudian yang kelima, gunakan tangkai penyangga di bagian bawah setiap pelat pemantul agar posisinya stabil. Pastikan semua bagian sudah terpasang kuat dan tahan terhadap papan angin. Nah, jadi ini tadi sudah diberi penyangga, inilah tadi ya. Nah, ini gunanya untuk ya menangkap sinar matahari ya. Kemudian taruhlah panci makanan dalam bentuk kotak. Tempatkan oven tenaga surya ini di tempat yang terpapar cahaya matahari langsung waktu terik siang hari. Jadi di sini abang kakak bisa ya memasak air atau ini memasak telur ya. Nah, kita gunakan panci yang berbahan aluminium juga ya, ataupun piring yang berbahan aluminium atau stainless. Jadi diletakkan di dalamnya ya. Nah, kita bisa lihat nanti hasilnya setelah beberapa jam. Nah, abang kakak, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini ya. Kelompok 1 akan membuat kompor tenaga surya. Alat bahannya adalah 1 kaca, 2 biox, 3 telur, 4 laban, 5 kertas aluminium foil, 6 piring stainless, 7 kardus ekstrim. Terima kasih kardus ekstrim.
Bang Kakak, tadi kita sudah sama-sama lihat video ya bagaimana membuat kompor tenaga surya. Nah, itu adalah video siswa-siswi SDIT Nurul Ilmi ya di tahun lalu. Jadi Abang Kakak bisa mencontohkannya ya. Tapi di sini Miss tidak minta Abang Kakak praktek, tapi kalau mau praktek juga boleh ya. Nah, begitulah cara membuat kompor tenaga surya ya. Nah, Bang Kakak, hari ini kita tadi sudah mempelajari ya PPKN, yaitu yang mengajak kita untuk berpikir global, bertindak lokal. Kemudian kita telah melengkapi teks eksplanasi dan kita juga sudah mempelajari bagaimana cara membuat kompor alternatif, yaitu menggunakan tenaga surya. Nah, Miss ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir ya. Nah, Miss ingatkan tetap semangat belajarnya di rumah, jangan lupa dikerjakan latihan-latihannya dan kirimkan melalui WA Miss ya. Nah, Bang Kakak tetap melaksanakan ibadah hariannya ya, sholat 5 waktu, murojaah hafalan dan tilawatinya. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Kita tutup pertemuan kita dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.